Selamat pagi Bu Trina, apa kabar? Selamat pagi Pak, sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Saya sehat Pak. Ya, puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Syukurlah Ibu juga kondisinya sehat-sehat ya Bu. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Amrin ya? Betul Pak. Saya berencana nanti jam 9 akan melaksanakan coaching bersama Pak Amri. Baiklah Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan Bu terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Amrin. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Sehat yang sudah bersedia menjadi penantangnya nanti dalam coaching saya dengan Pak Amri. Oh, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Silakan Pak. Nah, jadi begini Bu. Poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti. Nah, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah penjelasan pada rubrik penilaiannya sudah bisa Ibu tangkap? Sudah sangat jelas sekali Pak. Nanti saya pada saat melaksanakan coaching nanti Pak, saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita Pak. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Bapak sampaikan. Oh, baiklah Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Pak, silakan Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak. Jadi saya nanti pada saat melakukan coaching ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu yang terakhir nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, baiklah Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi dari itu? Iya baik Pak, sebenarnya saya ingin ketiga-tiga kompetensi tadi sebenarnya Pak. Tapi yang paling saya ingin Bapak observasi nanti yaitu mendengarkan aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan nanti. Oh, baiklah Bu. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya kan Bu? Iya Pak, iya Pak. Silakan. Jadi saya akan melanjutkan coaching dulu ya Pak. Ya, silakan. Oke, silakan Bapak Amri. Selamat pagi Pak Amrin, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Bu, sehat luar biasa Bu. Oh iya, kemarin Bapak mengatakan ada hal yang ingin disampaikan ya Pak ya? Iya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi, dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusinya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah ingin bercerita tentang permasalahan yang Bapak hadapi kepada saya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya meminta Ibu sebagai teman sejawat untuk membantu dalam mengatasi permasalahan saya. Baik Pak, semoga saja bisa ya Pak ya. Saya membantu dan membantu Bapak nanti
nanti menemukan solusi yang terbaik. Sekarang coba Bapak ceritakan dulu apa kira-kira yang Bapak rasakan dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu, yang saya rasakan selama ini sebenarnya agak kecewa. Kenapa? Apa yang membuat Bapak kecewa? Begini ya Bu, kemarin saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih rendah. Kenapa seperti itu ya Bu? Saya agak sedikit kecewa. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Pantas Bapak kecewa ya. Kalau boleh tahu Pak, coba dulu Bapak ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran formatif. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun, saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa memperoleh nilai sangat rendah. Begitu ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan masalah itu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Iya Bu. Setelah asesmen biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali. Setelah Bapak melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka Pak atas solusi yang Bapak sampaikan? Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi, namun beberapa siswa masih banyak sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Oke, berarti siswa Bapak sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dan mempelajari ulang materi itu ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain ya Pak ya? Menurut saya, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan gaya belajarnya kurang. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang paham konsep dasar yang dipengaruhi oleh gaya belajar Pak? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar itu, Bu. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat. Begitu ya Pak ya. Terus bagaimana hubungannya dengan faktor gaya belajar Pak? Saya melihat kecenderungan siswa-siswi yang nilainya rendah ini, Bu, suka menggambar diagram atau bagian yang mirip seperti mind mapping. Begitu ya Pak ya. Iya. Saya tertarik sekali dengan penjelasan Bapak mengenai konsep-konsep dasar dan kecenderungan murid-murid Bapak untuk menggambar. Terus solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi itu? Iya, Bu. Karena siswa saya sepertinya masih